Seorang pakar manajemen yang terkenal, yang mendunia, yaitu namanya adalah Peter Drucker. Dia mengatakan bahwa ketika kita berkomunikasi, perhatikanlah tidak hanya yang diucapkan, tapi juga yang terlihat dari bahasa tubuhnya atau atributnya, atau kita sebut juga secara keseluruhan yaitu non-verbalnya. Artinya apa? Non-verbal dalam menyampaikan pesan itu memiliki peran yang sangat tinggi, bahkan lebih besar dibandingkan dengan pesan melalui verbal. Apa itu yang disebut dengan non-verbal? Non-verbal itu antara lain adalah eye contact, kemudian bagaimana seseorang menjaga jarak dengan kita, kemudian gestur tubuh, kemudian juga postur, dan atribut. Misalnya orang ingin dianggap sebagai orang yang memiliki kedudukan tinggi, dia mungkin memakai pakaian jas gitu ya. Kalau seorang pemuka agama, dia akan menggunakan atribut-atribut agama. Seorang bintang film, seorang artis, dia juga akan menggunakan atribut-atribut yang sesuai dengan profesinya. Atribut ini maupun non-verbal tentu saja memberikan suatu pesan tertentu kepada lawan bicara atau orang lain. Masalahnya saat ini banyak sekali orang yang justru tidak memanfaatkan bagaimana kita membaca bahasa tubuh atau pesan non-verbal dari seseorang. Kenapa demikian? Karena kita sudah sibuk dengan yang namanya handphone. Kita sibuk sendiri ketika kita berkomunikasi pun kita sibuk dengan handphone kita hanya mendengarkan sekilas. Kita tidak memperhatikan bagaimana bahasa tubuh atau atribut orang lain. Padahal, sekali lagi, non-verbal itu memberikan pesan yang lebih kuat dibandingkan dengan pesan verbal. Artinya apa? Ketika saya mengucapkan secara verbal ucapan terima kasih, namun bahasa tubuh saya atau non-verbal saya menunjukkan hal yang sebaliknya, artinya misalnya seperti ini, non-verbal saya ketika mengucapkan terima kasih, tapi mata saya tidak melihat lawan bicara saya. Maka makna yang bisa diambil oleh lawan bicara, oh berarti dia terima kasihnya tidak tulus, cuma asal bicara saja. Dengan demikian ketika kita bisa memahami bahasa non-verbal, maka akan banyak sekali manfaatnya, di antaranya kita bisa lebih memahami orang lain, termasuk bagaimana orang lain itu berbohong kepada kita atau ingin memanipulasi kita. Tidak hanya di kalangan politikus ataupun pedagang, dalam keseharian pun, di dalam keluarga, dengan teman, atau dengan kegiatan sosial lainnya, kita seringkali mengabaikan tanda-tanda bahwa orang tersebut ingin mengelabui kita. Saya akan berikan contoh bagaimana para politikus atau pedagang ketika berusaha untuk membohongi atau menutupi kelemahannya. Salah satunya adalah ketika ditanya dengan pertanyaan yang secara langsung atau to the point. Biasanya akan muter-muter nih, ya. Pedagang akan muter-muter menjelaskannya, demikian juga para politikus, atau berusaha untuk mengalihkan perhatian dengan mengajak kepada isu yang lainnya. Kalau pedagang misalnya mencoba untuk mengalihkan benefit lain dari produk yang akan dia jual. Yang kedua, biasanya gelisah orang ini. Ketika dia berbohong gelisah dan berusaha untuk defense atau membela diri atau bertahan ya, atau dengan cara misalnya menyilangkan tangannya. Ya, itu adalah tanda-tanda bahasa tubuh dia berusaha untuk defensif. Banyak sekali sebetulnya tanda-tanda seseorang itu berbohong, termasuk ketika dia memegang hidung, ya, atau menggerak-gerakkan jarinya yang sebetulnya tidak perlu digerakkan. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita bisa menyikapi ketika orang lain berusaha berbohong dan kita mencoba mengamati dari bahasa tubuhnya. Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa bahasa tubuh ini atau non-verbal ini tergantung dari budayanya. Jadi misalnya ada budaya yang memang tidak sopan kalau kita menatap muka lawan bicara kita. Sebaliknya di budaya lain atau kita sebut low contact, mereka justru
akan menganggap kita tidak sopan kalau kita tidak menatap matanya. Jadi tergantung budayanya. Yang kedua, yang perlu kita pahami adalah apakah yang bersangkutan itu berbohong atau tidak, kita perlu lihat dari konsistensinya. Ketika dia mengucapkan sesuatu, misalnya pendapat tentang si A, kalau dia kemudian tidak konsisten pada pembicaraan berikutnya, maka bisa dipastikan orang tersebut sebetulnya sedang berbohong. Tanda-tanda lain adalah kita bisa melihat ketika orang ini berbohong adalah dari sisi polanya. Pola yang lalu seperti apa? Apakah yang bersangkutan sering berbohong, maka dapat dipastikan juga biasanya dia akan berbohong lagi. Misalnya dia mengucapkan suatu janji tertentu, entah itu janji ketemu atau janji tentang sesuatu, kemudian tidak ditepati. Sekali mungkin masih oke, tapi kalau sudah sering, maka itu sudah jadi polanya. Dan akan dapat dipastikan berikutnya juga dia akan berbohong. Yang berikutnya yang justru yang paling penting adalah jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan. Periksalah persepsi kita. Jangan-jangan kita salah persepsi. Kenapa kita bisa salah persepsi? Karena kita bisa dipengaruhi oleh salah satunya adalah halo effect. Jadi ketika kita mendapat informasi tentang si A yang baik-baiknya saja, maka kita cenderung bahasa tubuh apapun yang dari orang tersebut, maka kita akan tetap mengatakan baik atau sebaliknya. Apabila informasi yang kita terima lebih banyak buruknya, maka ketika ketemu dengan seseorang, maka kita cenderung akan menyimpulkan yang bersangkutan memiliki itikat tidak baik misalnya. Dengan demikian, periksalah persepsi kita sendiri apakah kita sudah objektif. Baru kita bisa menggunakan alat bantu atau yang namanya non-verbal ini sebagai cara untuk menganalisa apakah seseorang berbohong atau tidak. Leonardo da Vinci mengatakan bahwa pengetahuan kita sebetulnya diperoleh dari persepsi kita. Artinya apa? Kalau persepsi kita salah, maka pengetahuan kita juga akan salah. Oleh karena itu, pelajarilah bahasa tubuh, bahasa non-verbal ini akan sangat penting. Janganlah jadi orang yang terlalu fokus dengan diri sendiri, dengan HP Anda, dan yang paling penting jadilah pendengar yang baik. Ini salah satu untuk bagaimana kita bisa memperhatikan bahasa tubuh orang lain. Semoga bermanfaat. Terima kasih.